sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian tahu setiap kali aku upload video. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Elysium. Elysium adalah sebuah film action thriller fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Neil Blomkamp, serta dibintangi oleh Matt Damon, Jodie Foster, dan Sharlto Copley. Film ini mengisahkan tentang bumi di tahun 2154 yang akan menuju kehancuran, di mana terdapat banyak polusi dan bahan makanan yang semakin sedikit. Masyarakat yang ada di bumi hidup dalam kesengsaraan. Sementara orang-orang terkaya di bumi pergi tinggal di sebuah tempat yang bernama Elysium, yaitu planet buatan manusia yang terlihat seperti bintang jika dilihat dari bumi. Elysium terletak jauh dari bumi, tepatnya di luar angkasa. Udaranya sangat bersih dan tempatnya sangat indah. Tetapi di sana hanyalah orang-orang kaya. Tokoh utama kita kali ini bernama Max. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di bumi kita yang semakin miskin ini. Max memiliki teman bernama Frey dan mereka bercita-cita ingin pergi ke Elysium suatu saat nanti. Orang-orang terkaya yang tinggal di Elysium hidup dengan penuh kemewahan, dan mereka di setiap rumah memiliki sebuah tabung yang bisa menyembuhkan penyakit apapun, meskipun itu hanya sebuah goresan. Jadi buat kalian ya yang jerawatan, bisulan, bintitan, segala macam bisa ada dihilangin sama tabung satu ini. Di scene di film ini diperlihatkan pada tahun 2154, di mana Max sudah dewasa dan ia bekerja pada sebuah pabrik robot. Kehidupan masyarakat di sana sangat terlihat kumuh. Populasi yang sudah sangat meningkat dan membludak, dan udara benar-benar sudah tidak bersih. Mereka dikawal tidak lagi oleh polisi manusia, tetapi oleh polisi robot. Suatu ketika Max ingin pergi kerja, polisi robot tersebut ingin menggeledah tasnya. Namun Max menolaknya karena ia merasa tidak ada barang-barang aneh di dalam itu, tetapi itu dianggap sebagai perlawanan oleh polisi robot. Lalu akhirnya tangan Max dipatahkan karena ia dianggap melawan. Max pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun ternyata di sana ia bertemu dengan Frey yang sudah dewasa juga. Di sana Max mencoba untuk mendekati Frey kembali. Setelah berobat, Max yang tadi bermasalah dengan polisi harus mengurusnya ke kantor polisi. Di sana kita bisa melihat polisinya pun bahkan juga robot. Ketika Max sudah sampai di pabrik tempat ia bekerja, bosnya menyadari bahwa tangan Max patah dan ia menyuruh Max untuk pulang. Namun Max menolaknya karena ia mengatakan ia masih sanggup untuk bekerja. Karena di sini kita sama-sama tahu mereka sangat membutuhkan uang. Jika mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa mendapatkan uang. Di sini bos besar dari perusahaan di mana tempat Max bekerja sedang memantau. Ia bernama Carlyle. Carlyle adalah orang kaya yang merupakan warga dari Elysium juga. Di sisi yang lain, kita bisa melihat banyaknya warga yang berlomba-lomba ingin masuk ke dalam sebuah pesawat yang mana pesawat ini bisa mengantarkan ke Elysium. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang membutuhkan perawatan medis. Mereka yang masuk ke dalam pesawat diberikan ID yang langsung tertanam ke dalam DNA mereka. Semua ini dihandle dan diatur oleh seorang ahli komputer bernama Spider. Ia mengawasi penerbangan 3 pesawat dari bumi ke Elysium. Wanita ini bernama Jessica Delacourt. Ia adalah sekretaris pertahanan Elysium. Di sini ia hidup mewah bersama para orang-orang kaya yang tinggal di Elysium. Lalu ia mendapatkan berita tentang adanya pesawat asing yang datang dari bumi menuju udara Elysium. Ia dan krunya sudah memperingatkan 3 pesawat tersebut namun tidak didengarkan. Lalu ia menyuruh untuk mengaktifkan Kruger yang tinggal di bumi. Kruger adalah kru Elysium yang tinggal di bumi. Ia ditempatkan di bumi karena ia dulu pernah melakukan berbagai hal kriminal. Namun ia masih dibutuhkan sehingga ia ditempatkan di bumi namun tetap diberikan fasilitas. Kruger inilah yang disuruh oleh Delacourt untuk menembakkan misil kepada pesawat yang terbang tadi. 2 pesawat berhasil tertembak namun 1 akhirnya lolos dan masyarakat yang keluar dari pesawat itu pergi ke rumah-rumah orang kaya yang ada di sana yang bisa mereka temui dan mencoba untuk mencari tabung untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tidak sedikit masyarakat sipil yang sampai di sana akhirnya menjadi korban kekerasan polisi Elysium yang berbentuk robot, dan mereka yang akhirnya berhasil sembuh dari dalam tabung tersebut juga akhirnya ditangkap. Semua orang yang pergi ke Elysium tersebut lalu dipulangkan kembali ke bumi yang hampir mati. Suatu hari ketika Max sedang bekerja, ternyata di bagian dalam tempat ia biasa memasukkan robot untuk diberikan sinar radiasi,
Ternyata di dalamnya sempat macet dan ia harus memperbaiki itu. Dan ketika ia menggeser sesuatu yang membuat pintu itu macet, ternyata ia malah terjebak di dalamnya dan terkena radiasi yang sangat hebat. Semua orang termasuk bosnya berusaha untuk membantu, namun itu sia-sia. Bahkan karena ditakutkan radiasi juga terkena pada pekerja lainnya, Max dikeluarkan oleh robot pembantu. Si pemilik perusahaan bernama Carlyle ini hanya melihat dan ia tidak begitu peduli. Robot pembantu ini mengatakan Max terkena radiasi yang sangat hebat, namun Max tidak boleh menuntut karena itu hanyalah resiko pekerjaan. Ia lalu memberikan obat untuk Max agar ia bisa maksimal bekerja sampai akhir hayatnya. Ternyata Max tidak disuruh istirahat atau pulang, ia malah tetap harus bekerja. Di sisi lain di Elysium, Presiden Elysium menyalahkan Jessica Delacourt karena ia mempekerjakan Kruger untuk menembak pesawat asing yang datang ke Elysium tadi. Delacourt berkilah kalau itu hanyalah usaha untuk mempertahankan Elysium, namun Presiden tidak mengindahkannya. Presiden lalu menonaktifkan Kruger sebagai agen. Max pulang dalam keadaan yang sudah sangat menyedihkan dan ia dilihat oleh sahabatnya yang bernama Julio, dan Julio membantu Max untuk meminum obat. Di cerita lain, ternyata Frey sudah memiliki anak dan anaknya ini terkena leukemia. Julio yang kasihan terhadap sahabatnya Max membawa Max kepada Spider berharap mungkin Max bisa dibawa ke Elysium untuk penyembuhan. Kita tahu kan di Elysium itu ada tabung yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Di sini Spider sempat menertawakan Max karena ia mengatakan banyak sekali orang yang memiliki uang banyak yang ingin pergi ke Elysium. Sebagaimana kita tahu, Max tidaklah memiliki apa-apa meskipun saat ini ia memohon dengan sangat kepada Spider. Namun setelahnya Spider mengatakan ia bisa membawa Max ke Elysium dengan syarat Max harus mencuri data dari seseorang yang bernama Carlyle. Ternyata data mereka itu seperti flash disk yang kita tahu, namun bisa ditanamkan ke dalam otak. Max akan dioperasi dan dilengkapi dengan baju baja yang ditempelkan ke dalam tengkorak, juga tulang belakang Max. Max awalnya ragu, namun Spider mengatakan jika Max tidak mau, Spider bisa saja mencari orang lain. Max akhirnya menyetujuinya karena ia tahu siapa Carlyle tersebut. Kembali ke Elysium, di sini Delacourt mengatakan bahwa ia tidak menyenangi apa yang sudah diperbuat oleh Presiden. Ia mengatakan bahwa Presiden tidak begitu melindungi Elysium. Delacourt berniat untuk mengubah semua data agar Presiden bisa diganti. Berkemungkinan ia ingin menduduki posisi tersebut. Di sini ia menggunakan Carlyle untuk mengambil semua data yang bisa digunakan untuk memprogram ulang data yang ada di Elysium. Di sisi lain, Max lalu menjalani operasi untuk pemasangan benda-benda aneh yang bisa kalian lihat sendiri ya. Benda ini ditempelkan ke tengkoraknya juga langsung ke tulang belakangnya. Ini juga berfungsi untuk memperkuat fisiknya sehingga ia bisa tahan dengan serangan apapun. Keesokan harinya ia pun sadar dan menyesuaikan diri dengan baju baja yang ia gunakan sekarang. Di sisi lain, Carlyle sudah mengunduh semua data dan memindahkannya ke dalam otaknya. Dengan pilihan semua data terkirim ke otaknya dan data yang berada di komputer tersebut dihapus. Sementara itu, Max, rekan-rekannya Spider, juga Julio bersiap-siap untuk merebut data itu dari Carlyle. Carlyle yang dikawal oleh polisi pengawalnya yang berbentuk robot lalu pergi naik pesawat menuju Elysium. Namun tidak berapa lama selang mereka lepas landas, Max menembakkan sesuatu yang menyebabkan mesin mereka mati. Max dan kawanannya pun mengejar pesawat itu seperti mengejar layangan putus. Sementara itu, Delacourt yang dari Elysium memantau, ia mengetahui bahwa Carlyle berada dalam bahaya. Nah, di sini secara ilegal ia pun kembali mengaktifkan Kruger untuk membantunya dalam misi penyelamatan Carlyle. Sempat terjadi tembak-menembak antara mereka dan polisi robot tadi, ditambah lagi Kruger bersama pasukan lain juga datang. Namun akhirnya mereka berhasil memindahkan data itu ke dalam otaknya Max. Namun ternyata ada data yang memproteksi data tersebut sehingga data itu tidak begitu berguna bagi mereka. Dan itu membuat Spider terkejut. Singkat cerita, rekan-rekan mereka yang lain sudah mati dan tinggallah Max bersama Julio, namun akhirnya mereka berhasil dikejar oleh Kruger. Kruger akhirnya berhasil membunuh Julio, dan Max yang marah akan itu akhirnya membuat Kruger dan timnya mundur untuk sementara. Max pergi melarikan diri sementara Kruger dan timnya meluncurkan awak drone yang berbentuk kecil untuk mencari tahu di mana keberadaan Max. Max yang sudah kelelahan akhirnya ia dibantu oleh Frey. Ia dibawa Frey ke rumah dan diobati. Di sana Max bertemu dengan seorang gadis kecil yang ternyata itu adalah putrinya Frey. Max tidak menyangka bahwa Frey sudah memiliki seorang anak. Frey memohon bantuan kepada Max untuk dibawa ke Elysium karena ia tahu bahwa putrinya bisa disembuhkan di sana. Max menjawab bahwa ia tidak bisa membantu, yang biasa ia lakukan hanyalah pergi dari sana karena Max merasakan bahwa keberadaannya di situ bisa membahayakan Frey bersama anaknya. Sesaat setelah Max pergi, ternyata Kruger dan timnya datang ke rumah Frey dan ia menanyakan di mana keberadaan Max.
Frey mengatakan ia tidak mengetahui sama sekali. Namun akhirnya Kruger bersama timnya membawa Frey beserta anaknya mungkin ingin dijadikan sandera. Max lalu pergi menemui Spider dan ia mengatakan bahwa ia benar-benar sekarang ingin pergi ke Elysium karena Max tidak memiliki banyak waktu untuk bertahan hidup. Spider mengatakan ia tidak bisa membawa Max ke Elysium karena jaringan sedang macet. Dan ia juga meminta izin Max untuk memeriksa apa yang ada di dalam kepala Max. Karena jika data itu benar-benar membuat Max diburu sampai sejauh ini, berarti data itu benar-benar dibutuhkan dan benar-benar penting bagi Elysium. Setelah Spider memeriksa data tersebut, ternyata data itu adalah data yang bisa digunakan untuk mereboot seluruh sistem yang ada di Elysium. Mana Spider di sini mengatakan jika itu bisa direboot ulang, ia bisa mengganti semua data yang ada di sana dan menjadikan masyarakat di bumi sebagai warga Elysium. Sementara di atas pesawatnya Kruger, ternyata ia menyelamatkan Frey karena ia memiliki hasrat terhadap wanita ini. Lalu tak lama setelah itu, Max yang kehabisan akal, ia malah menghubungi Kruger dan timnya dari drone yang tadi ia temukan. Pesawat Kruger pun menuju kemana Max berada dan di sana Max sudah datang sambil memegang bom dan mengancam bahwa keinginannya harus dikabulkan. Max mengatakan jika kalian benar-benar menginginkan apa yang ada di dalam kepalaku ini, maka kalian harus membawaku ke Elysium karena yang aku inginkan hanyalah ingin sembuh. Kruger mengatakan, ya kami akan menolongmu karena kami bisa menyembuhkan penyakit apapun. Lalu di atas pesawat Max menemukan Frey berada di sana. Mungkin Frey sedikit kesal pada Max karena ia tidak mau menolong mereka. Lintasan udara Elysium yang sempatnya dikunci, sekarang dibuka karena Kruger dan timnya sedang membawa Max beserta Frey dan putrinya ke Elysium. Itu memberikan kesempatan bagi Spider untuk menerbangkan pesawatnya ke Elysium juga. Max yang tidak menyukai bagaimana cara perlakuan Kruger terhadap Frey, ia malah menyerang. Pesawat sempat terombang-ambing dan hampir jatuh dan granat yang dipegang oleh Max tadi meledak dan melukai sebagian wajahnya Kruger. Akhirnya pesawat itu pun jatuh dan merusak lahan tempat tinggal orang-orang kaya yang berada di sana. Delacourt dan tim pertahanan Elysium melihat kejadian itu dan ia memerintahkan untuk menangkap siapapun yang turun dari pesawat itu untuk diamankan. Ketika Delacourt hendak pergi, ia dicegat oleh presiden dan presiden mengatakan mengapa Delacourt melakukan semua ini. Delacourt hanya mengatakan bahwa ia ingin mempertahankan Elysium meskipun ia harus melanggar banyak aturan. Lalu setelahnya Max dan Frey beserta anaknya pun kabur dan Frey dilihat oleh polisi udara robotnya Elysium. Di sana Frey berusaha untuk masuk ke salah satu rumah orang kaya yang ada di sana dan mengobati putrinya. Namun ternyata itu tidak bisa dilakukan karena putrinya tidaklah warga di sana. Putrinya tidak memiliki ID yang tertanam dalam DNA mereka. Temannya Kruger pun datang ke sana, namun ia bukannya menolong, ia malah menyetrum Frey. Di sisi lain ternyata Max sudah ditangkap oleh orang-orang Elysium. Di sini ia dipelajari apa yang sudah dipindahkan ke dalam otaknya, yaitu data yang dipindahkan dari Carlisle tadi. Dan ahli sains Elysium ini mengatakan data itu bisa dipindahkan dan berbentuk utuh, namun orang yang memiliki data ini harus mati. Dan Delacourt pun mengatakan ia tidak masalah dengan itu. Tentu saja Frey terkejut dengan pernyataan wanita tadi. Tak lama setelah itu, di hari sudah mulai malam, ternyata Spider bersama timnya sudah datang dan mendarat di Elysium. Mereka melacak keberadaannya Max dan berusaha untuk membantu. Sementara Max dipelajari oleh saintis Elysium, Frey dan putrinya diamankan. Lalu Kruger yang wajahnya sudah habis semua namun otaknya masih berfungsi, ia pun dimasukkan ke tabung penyembuh. Kalian bisa lihat sendiri di sini dilakukan rekonstruksi wajah dan ia kembali ke bentuk semula dalam sehat walafiat. Dia juga terlihat bersih dan tidak kucel seperti tadi. Sementara itu, Max akhirnya bisa memulihkan tenaganya dan berhasil kabur, sedangkan Delacourt akhirnya menyalahkan Kruger atas kelalaiannya. Kruger yang notabene adalah seorang kriminal dan ia tidak terima ia selalu disalah-salahkan, akhirnya ia membunuh Jessica Delacourt. Kruger menempatkan Delacourt bersama Frey, dan sekarang Kruger bersama timnya ingin melakukan perompakan terhadap Elysium. Mereka menebarkan bom di mana-mana sehingga terjadi kepanikan, sementara itu Jessica Delacourt tadi akhirnya mati. Lalu Max akhirnya berhasil menghubungi Spider, sementara Kruger juga dipakaikan pakaian yang sama, baju baja seperti miliknya Max, agar ia juga bisa memiliki kekuatan lebih. Max meminum sisa-sisa obatnya agar ia memiliki kekuatan untuk melawan sampai akhir. Setelah Max melawan rekan-rekannya Kruger, akhirnya ia bisa menemukan Frey dan menyelamatkannya. Max mengatakan kepada Frey untuk membawa putrinya ke permukaan dan ia nanti mungkin akan menyusul. Max mengatakan kamu pergi ke permukaan dan jangan berhenti sedikit pun dan temukanlah sebuah rumah dan nanti kamu akan menemukan tabung yang bisa menyembuhkan putrimu. Max juga memberikan pesan kepada Spider untuk mengirimkan satu orang temannya untuk mengawal Frey bersama putrinya. Di saat menuju ke otak komputernya Elysium,
Max dan Spider diikuti oleh Kruger. Di sini terjadi baku hantam di antara mereka, sedangkan Spider sedang mengakses pintu menuju otak komputer Elysium. Pertarungan antara Kruger dan Max sangat sudah mati-matian hingga sempat membuat Max hampir jatuh, namun akhirnya ia berhasil mengalahkan Kruger dan menjatuhkannya ke bawah. Kruger pun akhirnya mati. Lalu pintu yang berusaha dibuka oleh Spider tadi akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam. Di sisi lain, Frey bersama putrinya yang sedang dikawal oleh satu orang temannya Spider akhirnya berhasil masuk ke sebuah rumah orang kaya. Dan di tempat di mana Max sekarang berada, di mana otak komputernya Elysium sedang diutak-atik oleh Spider, Spider lalu menghubungkan data yang berada di dalam otaknya Max ke komputer Elysium. Di sana, Spider mengotak-atik datanya dan memprogram ulang kembali di mana populasi manusia yang berada di bumi yang awalnya berstatus ilegal menjadi legal. Di sini berarti penduduk bumi berstatus sebagai warganya Elysium. Namun peringatan muncul bahwa yang memiliki data tersebut jika datanya dipindahkan maka ia akan mati. Max yang mendengar itu ia sudah menduga dan ia siap dengan semua konsekuensinya. Mungkin di sini Max berharap setidaknya akhir kematiannya memberikan manfaat bagi seluruh umat yang berada di bumi. Di luar, Presiden beserta tentara Elysium sudah mengikuti Max dan Spider. Di sana, Max menghubungi Frey dan mengucapkan ucapan terakhirnya sebelum ia meninggal. Sebelum ia meninggal, ia terbayang masa kecilnya bersama Frey, dan Spider yang memasukkan datanya secara keseluruhan menekan Enter dan akhirnya Max pun mati. Data inti yang berada di Elysium sekarang sudah diribut ulang. Atas perintah Presiden Elysium, Spider ditahan. Lalu tiba-tiba terjadi mati lampu di mana ribut ulang sedang terjadi, di mana data inti sedang diupdate dan menunjukkan manusia bumi adalah warganya Elysium. Karena warga baru sudah ditambahkan, yaitu manusia yang berada di bumi, akhirnya putrinya Frey bisa disembuhkan. Sementara itu, polisi robot Elysium datang dan ia menahan para tentara dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyerang warga Elysium. Ya benar, sekarang Spider merupakan warga Elysium. Di sini, Spider membanggakan kemenangannya terhadap Presiden, dan di sistem komputer terbaca bahwa banyaknya warga baru yang membutuhkan bantuan medis. Dan lalu kemudian sistem komputer memutuskan untuk mengirimkan unit-unit kesehatan ke bumi. Pesawat yang berisikan awak dan kapsul penyembuh pun dikirimkan ke bumi dan disambut dengan hati yang gembira oleh penduduk bumi. Kalian bisa lihat sendiri setelah pesawat dibuka, nampak di sana perawat-perawat robot beserta tabung-tabung yang bisa menyembuhkan manusia-manusia yang ada di bumi. Hal itu tentunya disambut dengan senang hati oleh warga yang ada di bumi. Frey yang kini tinggal di Elysium tentunya berterima kasih kepada Max. Film ini kalau menurut aku sangat menarik ya, karena konsepnya yang futuristik, karena tidak tertutup kemungkinan suatu saat ini benar-benar akan terjadi, di mana pada akhir abad ke-21 bumi yang sudah semakin sakit dan manusia membutuhkan tempat lain untuk tinggal seperti Elysium. Dan jika tempat itu berteknologi tinggi dan memungkinkan untuk manusia hidup, kenapa tidak? Asalkan manusia bisa saling membantu dan tidak menyimpan kebusukan. Pada akhirnya ini hanyalah film fiksi ilmiah. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!